Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js pada bagian yang ke-9. Kita akan belajar menggunakan useState untuk menampilkan data dari objek. Kita ke VS Code-nya. Kita akan membuat sebuah komponen baru lagi di dalam folder pages ini. Kita klik New File, kemudian kita beri nama menu.js. Kemudian di dalam menu.js ini kita akan copy saja dari home, ini klik kanan, kemudian copy. Kita ke menu.js, kita paste. Yang home ini kita akan ganti dengan menu, kemudian yang export defaultnya juga kita akan ganti dengan menu. Kemudian yang di dalam sini kita akan tulis menu restoran. Menu restoran, kemudian page-nya saya hapus. Kita Ctrl S, kemudian kita akan panggil di dalam app.js. Dalam app.js ini kita akan copy. Kita akan paste di dalam sini. Kita isi dengan menu. Kemudian di bawah sini juga kita akan ganti dengan menu. Kemudian yang rootnya kita copy juga. Kita isi untuk memanggil dari menu. Kemudian di dalam sini menu, kita Ctrl S, kemudian kita akan pindah ke nav.js. Sini kita akan copy untuk memberikan menu di dalam nav-nya. Kemudian di dalam sini kita isi dengan menu, kemudian ini kita isi dengan menu. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat ke dalam browsernya. Kita lihat di dalam browser ini sudah ada menu. Kalau kita klik, dia akan tampil ke dalam sini menu restoran. Kita akan tampilkan menu-menu yang ada di dalam restoran. Kita akan buka dari menu.js, kemudian kita importkan dari materi sebelumnya. Kita membahas tentang useState. Di dalam useState, di dalam tentang, nah ini ada menggunakan useState. Kita akan gunakan useState lagi untuk menu ini supaya kita lebih mengerti tentang penggunaan dari useState. Kita ke tentang.js. Di sini kita akan kopikan ini, import useState from React. Kita copy, kita taruh di dalam menu.js ini. Jadi karena kita akan menggunakan useState ini, klik kanan, copy, kemudian kita ke dalam menu.js. Paste. Ini kita sudah dapatkan ini. Sekarang kita akan buat sebuah konstanta. Kita isi dengan menu, kemudian sebelahnya adalah set menu, kemudian di dalam sini kita akan gunakan useState di dalam kurung seperti ini. Kalau di dalam sini ini saya isi dengan pisang, kemudian di bawahnya sini saya akan buat P, kemudian kurung berawal buka, kurung berawal tutup. Di dalam sini saya isi dengan menu. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat ke dalam sini, ke menu. Maka yang tampil adalah pisang. Nah, itu penggunaan dari useState. useState ini adalah sebuah function. Dia akan mengisi ke dalam sini. Sini terdapat variabel dan ini function untuk mengisi dari variabel. Berikutnya saya akan ganti pisang ini dengan data yang berbentuk objek. Data yang berbentuk objek. Jadi di dalam kurung ini saya akan ganti data yang berbentuk objek. Datanya itu saya ambil dari JavaScript yang video sebelumnya. Jadi sebelum ke React, kita harus belajar dulu di JavaScript ini, baru kemudian kita ke React. Jadi saya silakan dilihat di dalam tutorial JavaScript ini. Saya akan ambil dari dalam sini. Di dalam JavaScript ini terdapat beberapa file. Saya akan gunakan yang di JS ini. Saya akan gunakan yang ada di dalam shopping chat ini. Ini bentuknya objek. Saya akan copy biar nggak lama-lama ngetik. Copy ini. Saya akan copy bentuknya objek ini. Kemudian saya akan paste di dalam menu.js ini. Kita akan paste di dalam sini. Kita tambahkan sebuah kurung kotak seperti ini.
Jadi pastikan dia ada di dalam kurung stateless. Nah, seperti ini. Di dalam kurung stateless ada isinya objek. Objek yang pertama yaitu ID menu 1, ID kategori 1. Kemudian ID menu 2, kategori 1. Pisang raja, apel mana lagi, ada harga, dan seterusnya. Nah, ini objek yang sudah kita masukkan ke dalam use state. Jadi function use state yang diimport dari React. Sekarang di dalam menu ini sudah terisi objek ini. Kita akan lihat di dalam browsernya. Nah, ini kita akan tampilkan menu ini menggunakan map seperti yang sudah kita pelajari dari video tentang JavaScript. Kita akan ganti P ini dengan div. Jadi kita masukkan ke dalam div. Di dalam div ini kita akan buat sebuah kurung kurawal. Kemudian kita akan lihat di dalam variabel yang kita gunakan di sini adalah menu. Coba misalnya ini saya akan ganti dengan menus gitu, biar nanti nggak ketemu dengan ini, biar nggak sama. Supaya nanti kita bisa membedakan menus. Jadi kita akan tambahkan di dalam sini yaitu menus.map, kemudian buka kurung tutup kurung. Di dalam kurung ini kita kasih kurung lagi untuk variabel untuk menampung hasil dari mapnya, yaitu data. Saya akan ganti dengan data. Kemudian mana, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam buka kurung tutup kurung ini kita akan tambahkan sebuah li. Kemudian di dalamnya sini kita akan kasih kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita akan gunakan variabel hasil dari map ini, yaitu data, kemudian dot. Kita akan isi, misalnya sini kita akan gunakan menu. Kita Ctrl S. Kemudian karena dia butuh key, berarti kita juga akan tambahkan di dalam sini. Ingat, penggunaan di dalam map ini kita butuh key. Key di dalam sini kita akan gunakan data, kemudian dot id menu. Nah, kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser. Nah, ini tampil apel mana lagi, pisang raja, nasi padang, nasi ayam, es teh, es jeruk. Kemudian kita juga bisa tambahkan di dalam data menu ini harga, kemudian kita kasih juga nilainya yaitu data dot harga. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil ini. Apel mana lagi, harganya 3000. Ini harga ini kita akan ganti saja dengan tambahan yaitu RP. Kita Ctrl S. Nah, kita akan ketemu apel mana lagi, pisang raja, nasi padang, nasi ayam, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan beberapa kolom lagi sesuai dengan kolom dari objek. Nah, itu. Di sini kita sudah belajar menggunakan useState, di mana useState ini adalah sebuah function yang bisa diisi variabel. Kalau di sebelumnya kita mengisi dengan variabel number, yaitu untuk counter mulai dari 0, kita gunakan isinya mulai dari 0, kemudian kita punya variabel, dan ini function untuk mengisi variabel ini atau state ini. Kemudian useState ini adalah function yang reaktif. Reaktif itu artinya dia bekerja ketika proses rendering itu sudah selesai. Render itu artinya rendering itu menampilkan. Nah, dalam sini ini kan ada komponen-komponen. Kalau kita di dalam HTML itu belajar membuat elemen-elemen. Nah, elemen-elemen itu kalau di dalam React dipreteli satu-satu supaya gampang. Nanti mana kalau terjadi perubahan, maka yang dirubah itu hanya yang komponennya itu saja. Misalnya ini yang berubah ya ini saja. Ini nggak perlu, yang atasnya ini nggak perlu dirender ulang, nggak perlu di render itu komponen-komponen digabung-gabungkan terus ditampilkan. Nah, itu proses rendering. Jadi misalnya ada di sini ada navbar, kemudian ada link-link ini. Nah, ini digabung-gabungkan sudah ditampilkan. Itu proses rendering. Nah, kemudian di dalam React ini semua dipreteli supaya nanti ketika yang berubah saja yang dirender. Ini nggak perlu dirender. Untuk apa sih tujuannya? Supaya loadingnya lebih cepat. Kalau ngerender banyak, maka browser itu butuh waktu lebih lama daripada ngerender sebagian. Jadi proses rendering itu dilakukan sebagian saja di tempat di mana perubahan itu ingin ditampilkan. Jadi misalnya cuma menampilkan ini ya, ini saja yang dilakukan proses rendering. Nah, penggunaan dari useState ini
digunakan ketika proses renderingnya itu sudah jadi. Nah, kalau prop itu sebelum proses rendering itu dimasukkan. Nah, kalau usestate proses renderingnya itu sudah terbentuk, jadi ini sudah nampil. Kemudian kalau ada perubahan, maka usestate inilah yang akan merubahnya. Jadi function ini disediakan oleh React, kita tinggal pakai. Jadi dengan cara sederhana, di dalam contohnya saya menggunakan ini untuk ditentang .js, dan kemudian kita juga belajar di menu .js, di mana kita mengisi menu ini dengan function dari usestate. Nah, set menu ini tidak kita gunakan. Ingat, penggunaan dari usestate ini butuh dua, yaitu variabel penampung dan function pengisi. Walaupun ini nggak dipakai, karena kita sudah isi lewat sini, langsung di dalam kurungnya dari usestate-nya ini tetap kesimpan di variabel menus. Nanti yang dipanggil adalah variabel menusnya. Kemudian di dalam sini variabel menus itu di map, hasilnya disimpan di dalam data. Jadi data yang banyak ini akan diurai. Jadi map itu akan menguraikan, diurai satu-satu, disimpan ke dalam variabel yang namanya data. Nah, data ini ditampilkanlah di dalam sini, tinggal data, kemudian kolom dari yang di dalam sini apa. Nah, ini kolom dari objeknya apa? Kolomnya menu, ya nampil menu. Kalau kolomnya harga, ya nampil harga. Nah, itu fungsi dari map yang sudah kita pelajari di dalam JavaScript. Sekali lagi kita belajar React, itu artinya kita belajar membuat sebuah web, di mana webnya itu dalam bentuk pretelan, protolan, atau ya dipreteli satu-satu, kemudian dirakit. Nah, proses perakitan kemudian tampil itu dengan rendering. Kalau di dalam HTML kita langsung utuh, jadi bukan protolan. Kalau kita mau desain ya desain, kalau tampil ya tampil langsung semua. Nah, karena React itu adalah single page application, cuma satu halaman, dan halaman itu bisa ganti-ganti komponen. Jadi isi dari halamannya itu protolan-protolan yang disatukan. Nah, itu materi tentang usestate kali ini. Silakan dipelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.